Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badar Anumidakso dengan NIM C1C021113. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu PPN masukan, PPN pengeluaran, dan pengkreditan PPN. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQ, NRCRS, dan disusun oleh saya sendiri yaitu Muhammad Badar Anumidakso. Baik, untuk materi pertama yaitu apa itu PPNBM. Mengutip dari laman resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Republik Indonesia, PPNBM merupakan singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Ini adalah pajak yang dikenakan pada barang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Sedangkan jika dikutip dari Wikipedia, PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor. PPNBM dikategorikan sebagai pajak pusat, pajak objektif, pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dan pajak tidak langsung. Adanya pajak penjualan barang mewah ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat kepada barang mewah dan melindungi perusahaan atau produsen barang mewah dalam negeri dari masuknya barang impor mewah. Tidak hanya itu, PPNBM berfungsi menjamin penerimaan negara serta sebagai pajak penyeimbang antara konsumen yang penghasilan rendah serta konsumen dengan penghasilan tinggi. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum PPNBM. Dasar hukum PPNBM adalah memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu UU nomor 42 tahun 2009 yang sudah diganti atau dicabut dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, UU HPP. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai objek pengenaan PPNBM, ketentuan tarif secara umum hingga cara pemungutan pajaknya. Selain itu terdapat PMK nomor 05 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022 yang mengatur PPNBM ditanggung oleh pemerintah di tahun 2022 ini. Selanjutnya yaitu pihak yang memungut PPNBM adalah berdasarkan undang-undang yang berlaku, pihak yang wajib memungut PPNBM adalah Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang selanjutnya yaitu barang yang dikenakan PPNBM. Ada yang pertama adalah objek pajak yang dikenakan oleh PPNBM adalah sebagai berikut, memiliki karakteristik sebagai berikut. Objek pajak bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Objek pajak yang hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Objek pajak dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan strata sosialnya. Kemudian selanjutnya kendaraan bermotor kecuali mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan lain sejenisnya. Kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, kelompok balon udara, kelompok peluru senjata api, dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara, kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, dan untuk pariwisata. Sementara untuk objek pajak yang tidak dikenakan PPNBM adalah berdasarkan karakteristik BKP yang dikenakan PPNBM, objek pajak yang tidak memiliki kriteria di atas tidak dikenakan pajak penjualan barang mewah. 1. Lebih rinci lagi, pemungutannya adalah kendaraan CKD, kendaraan sasis, kendaraan pengangkut barang, kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang dan atau lebih termasuk pengemudi, tidak
Hanya itu PPNBM dibebaskan atas impor atau penyerahan. 1. Kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan pengangkutan umum. Kemudian kendaraan protokoler kenegaraan, kemudian kendaraan bermotor yang pengangkutan 15 sampai 10 sampai 15 orang, termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, kendaraan patroli TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Materi selanjutnya yaitu mekanisme pemungutan PPNBM. Itu ada dua, yaitu pemungutan pajak barang mewah oleh PKP, dan yang kedua yaitu pemungutan pajak barang mewah oleh pihak pemungut. Pihak pemungut di sini bisa jadi bendaharawan pemerintahan dan kantor pelayanan kebendaharaan negara atau KPPPN, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor, kemudian BUMN. Selanjutnya yaitu proses pengenaan tarif dan perhitungan PPNBM. Jadi tiap barang mewah yang memiliki tarif pajak yang berbeda-beda berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Tarif PPNBM untuk barang mewah digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu 1. Tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Untuk 20% yaitu untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Untuk pajak 25% yaitu kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. 35% adalah untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. Pada saat ini, pemerintah memberikan diskon PPNBM untuk mobil terbaru 2022. Diskon PPNBM ini tertuang pada PMK nomor 5 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022. Lalu untuk menghitung besaran PPNBM, kita harus tahu dulu berapa DPP-nya barang tersebut atau menghitung dasar pengenaan pajaknya. Itu dasar pengenaan pajak meliputi harga jual barang, biaya pergantian dalam hal ini termasuk biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor BKP tidak berwujud dan tidak termasuk dalam PPN. Kedua, nilai impor yang diambil dari bea cukai masuk, pungutan lainnya yang sudah terkena pajak, dan cukai impor BKP. Yang ketiga yaitu nilai ekspor termasuk semua biaya yang dipungut oleh eksportir. Yang kelima yaitu nilai lainnya sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian harus mengetahui tarif PPN yang berlaku saat ini yaitu sebesar 11%. Rumus untuk penghitungan PPNBM adalah PPNBM adalah sama dengan DPP dikalikan tarif PPNBM. Karena PPNBM tidak bisa dipisahkan oleh PPN, berikut ini rumus perhitungan PPN untuk barang mewah, yaitu PPN sama dengan tarif PPN yang standar, yaitu 11%, dikalikan harga barang dikurangi dengan PPNBM yang dikenakan. Berikut adalah contoh soal untuk perhitungan PPNBM, bisa dilihat di contoh di sini. Dan berikut juga ada perhitungannya, berapa tarifnya, berapa kena PPNBM-nya. Jadi total harga dan pajak yang harus dibayarkan oleh PT ABC atas transaksi di atas adalah senilai 3.200.000.000 rupiah. Sekian materi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.